Ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat? Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir last minute baru diambil dari perpustakaan. Menyerahlah kau, Bapak Joko Widodo, Bu Opa Emilia terutama, mundur. Ya, Bu Opa Emilia, kami ultimatum mundur. Tadi wakil rektor tadi itu yang mewakili Anda jelas menyajikan data penipuan kepada kami. Kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Anaknya juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. SMA-nya nggak jelas, S1-nya tidak jelas, S2-nya bohong. Ya. Yang seharusnya pun ketika tadi pertemuan, pihak UGM pun juga harus melakukan evidence based. Tersaji di hadapan kami yang tadi membuat kami kaget dan saya sempat protes adalah ketidakadilan. Karena pertama, kami hanya diberi kuota 5 orang. Kami ini mewakili rakyat, mewakili Anda semua. Mewakili 280 juta rakyat. Tapi kami hanya diberi kuota 5 kursi. Dan yang membuat kami kaget, di dalam ruangan sudah ada kurang lebih 16 orang. Ya. Kemudian berikut yang kedua, kami tidak diberikan satupun dari 36 dokumen yang memperkuat bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan dari UGM. Saya menambah underline Pak Roy ya, bahwa memang kita tidak bisa menuntut ijazah di UGM, tidak bisa. Karena ketika seseorang itu sudah lulus, ijazah dipegang oleh yang bersangkutan. Tetapi karena situasi ini sudah berjalan 10 tahun, harusnya di bawah Undang-Undang Keterbukaan Informasi, seharusnya UGM menerima dengan tangan terbuka permintaan dari rakyat untuk membuka informasi pendukung. Yang berikutnya lagi tadi saya sampaikan bahwa UGM itu adalah milik kami, milik rakyat. Bukan milik seseorang yang sekarang sedang bermasalah. Jadi UGM jangan menjadi tameng. UGM jangan menjadi bemper dari seseorang. Justru jadi UGM jangan menjadi pelindung. Ya, tadi saya juga katakan UGM tidak boleh menutup-nutupi. Dan yang lebih penting dari yang tadi saya sampaikan adalah UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi tadi saya juga sampaikan ketika situasi sudah mulai deadlock, saya sudah sampaikan kenapa UGM tidak merangkul kami para peneliti yang lulusan UGM bersama-sama dengan ahli yang ada di UGM sekarang. Ayo kita bersama-sama secara objektif melakukan penelitian, penyelidikan, riset dan terhadap dokumen-dokumen atas nama yang bermasalah. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya, ketika kami tadi sudah kecewa dan kami akan walk out karena situasinya menjadi debat kusir. Ya, UGM itu tidak mampu untuk menyampaikan sebagai marwahnya seorang akademis. Sedangkan Dr. Rismon, Pak Roy Suryo, saya membawa bukti-bukti ilmiah akademis. Ya, tetapi yang ada malah akhirnya jadi debat kusir. Nah, makanya kami kemudian sampaikan, ada nggak dokumen yang bisa kita pegang untuk kami buktikan kepada rakyat? Akhirnya skripsi yang kami minta baru di saat-saat terakhir last minute baru diambil dari perpustakaan.
Terus di situ dari 16 orang itu juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Mereka sudah mempersiapkan ijazah dan skripsi masing-masing. Saya bilang, kami tidak perlu skripsi Anda. Kami tidak perlu ijazah Anda. Nggak usah diperlihatkan kepada kami. Yang kami butuh adalah ijazah Joko Widodo. Yang kami butuh adalah skripsi Joko Widodo. Nah, alhamdulillah kami sempat kemarin setelah beberapa menit kami pegang. Artinya saya, Pak Roy, dan Pak Rismon adalah saksi hidup bahwa kami pegang skripsi seseorang ya yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Tapi dengan mata kepala sendiri, ya, kami jelas melihat banyak beberapa keanehan dari dokumen tersebut. Dan semakin aneh lagi ketika kami minta salah satu dari yang membawa skripsi untuk kami bandingkan. Ternyata skripsi yang mahasiswa satu ya, yang diperlihatkan kepada kami, ternyata lembar pengesahannya ada nama-nama dosen penguji. Di mana di skripsi Joko Widodo tidak ada nama-nama dosen penguji. Kemudian kami sampaikan kepada pihak UGM, kalau rektor itu pada dasarnya tidak punya hak maupun kewajiban apapun untuk ikut di dalam urusan ini. Jadi kalau rektor ataupun dekan tidak memiliki statement apapun, sebaiknya diam saja. Jadi pendiam saja, kecuali nanti kalau memang ada pengadilan, rektor akan diundang sebagai saksi ahli, baru bicara rektor. Atau dekan sebagai saksi ahli, baru bicara. Di luar itu, saya sampaikan jangan bilang apapun. Termasuk kepada para profesor-profesor yang mengaku katanya ijazah Jokowi ada tapi hilang. Itu malah jadi blunder yang menjatuhkan UGM sendiri. Jadi saya bilang, dilarang ya Bu Rektor, orang-orang yang memberikan statement-statement atas nama UGM yang malah jadi blunder. Tapi belum. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya tambahkan. Tonton, besok gempar ya, tonton Sentana TV YouTube channel besok jam berapa Bang Le? Subuh-subuh juga sudah naik nanti itu videonya. Jam 7 pagi juga udah ada itu. Subuh-subuh besok pagi tonton Sentana TV channel. Narasumbernya lengkap. Saya Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa. Semuanya lengkap, banyak sekali kita bongkar dan pasti gempar. Terbukti penipuan ya. Rektor, wakil rektor yang kita temui tadi penipu mereka, penipu ya. Ingat kata-kata saya, mereka penipu. Jangan saya spill dulu dong, supaya kalian nonton Sentana TV gitu loh bro. Kalau saya spill ya nggak surprise lagi ya kan. Mantap. Ya kan? Gitu bro. Apa lagi? Nah, mantap abang. Ternyata skripsinya salah satunya bukan skripsi, tapi apa? Bla bla bla. Lah. Nggak tahu kita ya nggak. Jangan spill dulu. Iya. Biar kaget nanti orang UGM jantungan nggak bisa tidur malam ini. Ada skripsi yang bukan skripsi. Apakah itu? Para penipu itu malam ini nggak bakal bisa tidur. Ya, karena kami ditipu. 3 orang kami tadi masuk. Ya, diwakili ada 2 wakil rektor penipu. Ya,
Nggak bisa saya spill dikit-dikit. Nanti apa? Jadi banyak. Iya, yang jelas kita sudah sangat senang bahwa kita tadi bisa foto berbagai dokumen. Nah, fotonya isinya apa? Yaitu skripsi itu. Jangan spill dulu. Bukan skripsi. Titik. Titik. Ternyata bukan skripsi itu. Dokumen apa itu ya? Biarin mereka nggak bisa tidur malam ini ya. Dokumen apa itu nggak tahu saya. Aduh, pusing. Nonton Baligi Academy nggak bisa tidur mereka. Besok ya teman-teman Baligi Academy, besok akan terbongkar penipuan oleh para pejabat UGM. Ya, nggak bisa tidur mereka malam ini. Ya, nggak bisa tidur. Itulah makanya jangan menipu. Kalau menipu, menutupi kebohongannya dengan tipuan lagi. Kebohongan lagi, ya nggak, Le? Bohong itu bapaknya dosa. Sekali berbohong harus tutup lagi. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada. Nah, jangan diada-adakan. Nah, itu. Dengan Ya kan? penipuan. Dengan penipuan, kedapatanlah kalian nipu. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Jadi titik-titik. Tesis. Oke. Bukan tesis. Oke. Jangan dibocorin dulu. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Itu loh. Apa tulang ini masa mau masalah bocorkan tulang pula ya. Itulah. Saya batalkan live ini. Tenis sosis. Maksudnya tesis, tenis sosis. Tenis sosis. Aduh, tulang ini bukan hanya bocor halus, bocor habis ini. Tapi bukan hanya itu guys. Bukan Banyak cuma lagi. skripsi yang bukan skripsi. Tapi banyak yang ternyata bukan itu gitu loh. Foto yang bukan foto. Banyak lah. Aduh, pokoknya nggak bakal bisa tidur yang tadi itu ya. Dua wakil rektor yang tadi itu, ya, yang berbohong tadi itu, ya, nggak bakal bisa tidur. Datanya dari mana? Ya saya foto sendiri tadi. Ya. Saya foto sendiri. Aduh, jadi kita nggak sia-sia ya. Datang jauh-jauh dari Balige, dari tepian Danau Toba yang indah, kita dapati penipu tetap penipu. Sampai ke Yogyakarta, jauh kali loh itu. Waduh, tapi inilah mantap. Apa Laeku ini memang berdedikasi, memang mencari kebenaran karena dia tidak rela UGM itu hancur hanya karena satu skripsi yang bukan skripsi. Saya minta besok ya, setelah ditayangkan oleh Sentana TV YouTube, Bu Rektor of Amelia, mundur Anda. Rektor Ova Emilia, Anda mundur. Menyajikan data palsu, menipu kepada kami. Rektor Ova Emilia, tunggu tuntutan kami, tunggu. Ya, jangan main-main kalian. Ya, Rektor UGM, Wakil Rektor. Oke. Gimana Bang, penutupnya Ale? Jadi Ibu Rektor yang sekarang lagi di Jakarta, kalau mau keluar dari persembunyian ya kira-kira gitu ya. Iya. Kalau mau muncul ke publik, muncullah. Tidak usah membuat statement-statement resmi dari UGM dan segala macam. Lebih baik Ibu muncul, tunjukkan 34 dokumen yang dikatakan katanya ada itu dan tidak ditunjukkan tadi. Tunjukkan mana dokumen sebenarnya yang milik bla 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 itu. Boro-boro 34 dokumen. Satu dokumen aja dikeluarkan udah jelas nipu. Ya enggak? Tulang. Gimana Tulang? Betul. Satu aja penipuan, apalagi yang 34. Waduh, bahaya. Satu aja dikeluarkan sudah penipu itu barang. Gimana 34? Gimana 34 yang diakui, yang nggak ada? Ya, satu aja sudah menipu.
Apalagi 34. Berarti UGM itu rektor itu adalah rektor tipsani, tipu sana, tipu sini. Menyerahlah kau, Bapak Joko Widodo, Bu Ova Emilia terutama, mundur. Ya, Bu Ova Emilia, kami ultimatum mundur. Tadi wakil rektor tadi itu yang mewakili Anda jelas menyajikan data penipuan kepada kami. Tunggu, tonton di Sentana TV YouTube channel. Oke. Satu lagi, Pak Jokowi menyerahkan diri untuk meringankan hukuman. Jadi, tulang. Ya. Jadi penipuan ini setelah kita dapati dokumen itu nambah ya, bukan lagi 11.000 triliun %. Iya, 12.000 triliun tambah 1.000 lagi. Aduh, jadi 12.000 triliun % ya. Penipuan, ya pemalsuan. Ya, Rektor UGM Ova Emilia mundur Anda, mundur. Saya tidak rela jauh-jauh saya datang. Ya, Dr. Roy Suryo juga datang jauh-jauh. Dr. Tifa jauh-jauh datang. Kami tidak terima, kami didatang untuk ditipu. Dokter kamu tipu. Ya, enak kali kalian. 3 orang ahli ditipu. Nah, wartawan, media tidak diizinkan masuk. Dan katanya ada rekamannya di dalam. Yang katanya dikasih ke Dr. Tifa, dikasih ke Bang Resmond. Tidak ada itu, tidak ada kami dikasih. Coba kalau Ibu Ova, Ibu Rektor juga bisa menyelamatkan apa namanya ya, mukanya ya kira-kira gitu ya. Menyelamatkan marwah UGM, buka rekaman itu. Di mana rekaman itu sekarang? Ada itu rekaman. Ya, tadi kami pertemuan 3 lawan 16. Ada pula alumni-alumni yang mengaku, yang nggak penting juga kami dengarkan mereka ada di situ. Untuk apa? Ya, cuma 3 lawan 16. Itu pun kami menang. Karena apa? Mereka menipu lagi dan kedapatan. Mampus kalian. Oke, sampai ketemu di podcast Sentana. Besok pagi nonton ya. Subscribe dong, subscribe dulu Sentana TV biar besok pagi nggak kelewatan. Bagi subscriber Baligi Academy, ya, kalian harus tonton YouTube Sentana TV. Ada live saya di sana. Tadi sore, tadi siang. Ya, tonton baru makan siang. Kami cuap-cuap sedikit, bocor-bocor dikit ya kan, bocor-bocor halus. Nah, kalian tonton dan kalian subscribe, like and comment ya kan. Karena Sentana TV YouTube channel itu ya, YouTube perjuangan kita semua. Dan besok kalian tonton video yang akan menggemparkan semua dunia persilatan pendidikan. Ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan, saya ingin kesepakatan saja. Kita semua ada di sini dan termasuk UGM telah menjadi korban, saya tadi bilang. Ya, jadi inilah yang namanya korban Mulyono. Nah, saya buka ini kaosnya dan ini korban Mulyono. Kita semua korban dari Mulyono. Jangan mau tidak jadi korbannya Mulyono. Apa yang kita lakukan terhadap Mulyono? Kita berikan doa, kita berikan semangat untuk tim yang besok berangkat ke Solo. Lawyer jangan menghambat kita. Lawyer tidak boleh kemarin malah mengatakan saya hanya ingin sampaikan ini kepada pengadilan. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi adalah karya ilmiah seorang umat manusia yang wajib diketahui oleh masyarakat lain. Dibuka, tidak boleh disimpan. Jadi moga-moga kita berdoa di sini nantinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap teruskan. Dan kalau ada pertanyaan, uang orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Enggak, jangan sampai ini jadi presiden. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Anaknya
juga mengalami proses pendidikan yang tidak jelas. SMA-nya nggak jelas, S1-nya tidak jelas, S2-nya bohong. Ya, jadi itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, 1, 2, silakan. Yang agak keras. Ya. Universitas Geng Mulyono. Kita harus rangkul UGM. Sekarang UGM dalam kondisi tertekan. Dia membela sesuatu yang sudah tidak harus dibela. Kita sadarkan UGM supaya dia kembali dengan kemandiriannya. Kita sadarkan UGM karena kita sama-sama nanti untuk bersama-sama UGM sama seperti di lagunya. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam menelamu jiwa dan seluruh bangsaku, di ujung kebudayaanmu, kebenaran Indonesia. Tepuk tangan untuk UGM. Ada lagi pertanyaan? Ya, itu maka. Oh ya dulu. Saya katakan adili Jokowi ya, adili, 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 adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Apakah Bu Rektor ada tadi? Dengan sangat menyesal, tadi disampaikan Bu Rektor, Profesor Dr. Ova Emilia MMED itu tidak ada. Saya sempat menduga yang bersangkutan itu sedang tidak berada di Indonesia. Tapi tadi ternyata kami dapat jawaban, Bu Rektor ada acara di Jakarta. Saya sama Dr. Tifa sudah sepakat. Oke, kalau perlu nanti kita akan ketemu dengan Dr. Ova ya, dengan Prof Ova. Gitu ya. Oke. Ya. Saya ingin kalau bisa para anak itu bermuhabalah. Itu tanda terakhir kita. Yang terakhir itu bermuhabalah. Biar jadi batu semua. Ya, saya jawab begini. Tadi UGM ketika kemudian sepertinya tampaknya terdesak dan hampir deadlock ya, karena tadi akhirnya kan jadi perang narasi ya. Mereka kemudian katakan, ayo kalau begitu kita pengadilan saja. Loh, saya katakan, loh kok pengadilan? Seharusnya UGM bersama dengan rakyat. Kalau ada yang harus diadili adalah orang yang bermasalah, bukan kita rakyat, bukan UGM. Ya, kemudian sebelum kita muhabalah, seharusnya sebelum juga pengadilan ada satu yang harus dilakukan oleh para akademisi, yaitu kita adu hasil penelitian. Kami siap, rakyat siap, kita punya para ahli siap, kita adu riset, dan UGM silahkan membuat riset. Kita akan buka ke publik hasil penelitian digital forensik berbasis AI. Kalau sampai belum bisa juga untuk menyelesaikan masalah ini, jangan ke pengadilan. Kita bawa ke lembaga riset internasional. Universitas internasional akan dengan senang hati membantu riset kita. Jadi itu dulu yang harus dibawa, yang harus dilakukan. Ya, baru kemudian kita buktikan apakah yang bersangkutan benar-benar punya ijazah atau benar-benar tidak punya ijazah. Baru disitulah bawa ke pengadilan. Materinya adalah ijazah dan skripsi. Itu aja, jangan kemana-mana. Ijazah dan skripsi. Ya, terima kasih.